Ketika besok kita menghadapi ujian, kalau mungkin kita yang sarjana akan menghadapi sidang skripsi, sidang tesis, atau sidang disertasi, kita akan berusaha mempersiapkannya. Biasanya sangat intens itu 1 bulan, 1 minggu sebelum hari H. Kita akan berjuang terus, belajar terus, mempersiapkannya. Tapi apa dampaknya yang kita hadapi? Justru kita mengalami stres, mengalami suatu kegelisahan yang luar biasa. Tapi lihat orang yang tahu bahwa nanti suatu saat dia akan ulangan, suatu saat dia akan ujian. Maka dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dia mempersiapkan dirinya untuk kedatangan hari itu. Dia mempersiapkan dirinya supaya mampu menghadapi sidang ujian tersebut, sidang skripsi, tesis, disertasi, atau yang masih sekolah, tahu menghadapi ulangan itu. Dia mempersiapkan dari waktu demi waktu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Di dalam kehidupan kita, sebelum kita menghembuskan nafas, hendaknya saudara dan saya kita menyadari bahwa ada suatu peristiwa yang akan kita hadapi, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindarinya. Dan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang dapat terbebas dari peristiwa ini. Peristiwa apakah ini? Kita harus ingat bahwa setiap kita ketika memejamkan mata, ada saatnya saudara dan saya, kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Di dalam pengadilan itulah kita akan ditelanjangkan. Di dalam pengadilan itulah segala sesuatu yang kita lakukan akan terlihat apakah berkenan atau tidak. Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Saudara, kalau kita belajar dari Paulus tahu kehidupan dia sebelumnya, bahwa dia ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia ketahui ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia menyadari siapa itu Tuhan Yesus, ketika dia berusaha untuk berkenan, dia tahu bahwa ternyata segala sesuatu yang dia lakukan, yang dulunya menurut dia sudah berkenan, yang dulunya menurut dia itu luar biasa hebat, tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan meluluhkan seluruh pemikiran dia itu, meluluhkan seluruh stigma dalam diri dia bahwa dia orang yang hebat. Sehingga ketika dia percaya kepada Yesus, dia tahu, dan dia lebih lagi berjuang dan berusaha, karena dia menyadari bahwa ada takhta pengadilan Tuhan. Makanya dia berusaha lebih lagi terus bersungguh-sungguh. Dari mana kita tahu bahwa Paulus lebih lagi bersungguh-sungguh? Mari kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Firman Tuhan katakan bahwa kami berusaha. Di sini kita menyadari dengan baik bahwa Paulus terus berjuang. Dia tidak pernah berhenti mengupayakan supaya dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari ada pengadilan yang akan dihadapi, di mana setiap kita nanti akan mengalami kebangkitan dan kemuliaan. Kalau kita tidak berkenan, maka kita tidak akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan kita. Disinilah dia menyadari perubahan, bahwa hidupnya dulu yang dia anggap benar, yang dia anggap hebat, yang dia anggap luar biasa, ternyata tidak ada apa-apanya. Makanya dia berjuang lebih sungguh lagi supaya dia bisa mencapai target bagaimana menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kita percaya kepada Yesus, tapi adakah kita menyadari bahwa ada satu saat pengadilan itu akan kita hadapi? Orang yang menyadari bahwa akan menghadapi pengadilan, dia pasti akan mempersiapkannya sejak dini. Saudara, kalau kita mau menghadapi ujian di dalam studi kita, kalau kita mau menghadapi ulangan ketika kita sedang belajar atau sekolah, ketika besok kita menghadapi ujian, kalau mungkin kita yang sarjana akan menghadapi sidang skripsi,
sidang tesis atau sidang disertasi, kita akan berusaha mempersiapkannya. Biasanya sangat intens itu 1 bulan, 1 minggu sebelum hari H. Kita akan berjuang terus, belajar terus, mempersiapkannya. Tapi apa dampaknya yang kita hadapi? Justru kita mengalami stres, mengalami suatu kegelisahan yang luar biasa. Tapi lihat orang yang tahu bahwa nanti suatu saat dia akan ulangan, suatu saat dia akan ujian, maka dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dia mempersiapkan dirinya untuk kedatangan hari itu. Dia mempersiapkan dirinya supaya mampu menghadapi sidang ujian tersebut, sidang skripsi, tesis, disertasi, atau yang masih sekolah, tahu menghadapi ulangan itu. Dia mempersiapkan dari waktu demi waktu. Dan orang yang mempersiapkan dari waktu demi waktu, dia tidak akan stres ketika mendekati harinya. Karena dia sudah siap. Setiap hari dia mempersiapkan dirinya. Setiap hari dia mempersiapkan setiap perilakunya, setiap tindakannya. Dia sadar betul dan dia tanamkan dalam pikirannya bahwa dia akan menghadapi sidang itu. Saudara, saudara dan saya, kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Kita akan berdiri di sana dan diadili. Kalau selama ini kita berpikir percaya kepada Yesus, maka kita akan bebas dari pengadilan. Itu salah besar. Justru yang akan mengadili kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tolak ukurnya adalah pribadinya sendiri atau dirinya sendiri. Kebiasaan dari kita, kalau kita melihat, kalau kita mau ujian atau ulangan, kita baru persiapan. Apalagi dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Tapi dalam hal ini saudara, kita akan stres. Lihat orang-orang yang tidak siap menghadapi kematian. Lihat orang-orang yang tidak siap menghadapi pengadilan itu. Dia akan stres ketika dia mau menghembuskan nafas terakhir. Dia akan mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Apakah saudara masih mau seperti itu? Orang yang seperti ini tidak siap. Karena dia sadar betul dalam kehidupan yang dia tidak siap dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya mengajak saudara dan saya, mari kita persiapkan hidup kita untuk menghadapi hari tersebut. Di mana hari itu akan kita hadapi, yaitu tahta pengadilan Tuhan. Di mana saudara dan saya kita akan diadili. Persiapan untuk menghadapi pengadilan Tuhan bukan nanti saudara. Bukan ketika kita tua, bukan ketika kita sakit-sakitan atau kita mau mati. Kematian suatu hal yang pasti. Tetapi sayangnya tidak pernah ada yang tahu kapan kita akan mati. Apakah saudara tahu saudara kapan matinya? Tidak ada yang tahu saudara. Justru saya mengajak saudara, ayo kita sama-sama mempersiapkan diri kita sejak sekarang ini. Ketika saudara mendengar pesan ini, ayo berubahlah. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu. Untuk menghadapi pengadilan itu. Kita tidak bisa menghadapi dalam sekejap, tetapi sepanjang umur hidup kita, dari detik demi detik, dari waktu ke waktu, hari demi hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, kita terus mempersiapkan diri kita menghadapi pengadilan. Apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, kita harus sadar, kalau di pengadilan yang diperiksa, adakah saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan? Adakah perilaku saudara dan saya diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hakimnya nanti? Adakah tindak tanduk saudara dan saya menyenangkan Dia? Kalau kita tahu tolak ukurnya seperti itu dan diminta agar saudara dan saya yang percaya kepada Yesus berusaha untuk menjadi serupa seperti Yesus, berarti sejak sekarang kita harus mempersiapkan diri kita untuk terus berubah dari hal-hal yang kecil untuk berusaha menjadi serupa seperti Yesus. Dari waktu demi waktu terus berubah. Saudara, perubahan itu bukan nunggu momen, tetapi sekarang setiap saat. Ketika kita mempersiapkan diri, terus berubah dalam berpikir, berkata-kata, ketika ada momen-momen yang begitu penting, kita siap. Apalagi begitu kita menghadapi pengadilan ini, saudara. Sudahkah saudara siap menghadapi pengadilan Tuhan? Ayo pikirkan dan renungkan, saudara. Kalau sekarang ini juga saudara mati, kalau nanti malam saudara mati, lalu berhadapan dengan pengadilan Tuhan, sudahkah saudara siap? Oh, saya siap. Siap dalam hal apa? Karena saya sudah percaya kepada Yesus. Ingat saudara, firman Tuhan katakan orang yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa.
Sudahkah saudara melakukan kehendak Bapa? Nah, kita harus koreksi diri kita. Kalau kita merasa kita belum siap menghadapi pengadilan Tuhan, ingat, di pengadilan Tuhan semua terbuka dan semua telanjang. Semua yang kita lakukan, baik yang terlihat dan tidak terlihat, yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi, semua terbuka. Karena tolak ukurnya adalah Hakim Agung itu sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah saudara dan saya serupa dengan Dia? Mari saudara, hadapi, persiapkan dari sekarang, bukan nanti, bukan ketika kita tua, bukan ketika kita akan mati, tapi sejak saat saudara mendengar kebenaran ini, sejak saat saudara mendengar pesan ini. Ayo, saya mengajak saudara, kita terus berjuang, kita terus berusaha mempersiapkan datangnya hari penghakiman tersebut. Persiapkan dirimu supaya saudara siap menghadapi pengadilan itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.